pamit dan doa. Silakan Mas Satrio memimpin doa kita pada pagi hari ini. Mulai pada kita bersama dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Mas Satrio yang telah memimpin doa kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah, hidayah dari Allah dan juga kenikmatan yang selalu kita syukuri dan meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya saya akan mengabsen pada kelas ini. Atika bisabil aura zunu ajaka lupa spen ya. Iya Pak. Bintang Abi Chandra Dian Desita Nur Hidayah. Mana? Spen. Dimas Roset Anggara Fairah Fitria Rahmawati Faizal Rafi Aziz Galang Nur Seto Hervina Justisia Inayah Tias Nur Ain Iksal Maulana Jonathan Riko Juwita Lestari Khairil Ramdhani Livia Novitasari Lutfiana Muhammad Raditya Muhammad Rizky Prasetyo Nabil Azizi dari Jumalia. Alhamdulillah semua hadir, ada yang UN, mudah-mudahan yang melaksanakan tugas di sekolah mendapatkan kebaikan. Amin. Oke, kita hari ini kita akan mempelajari tentang berpikir kritis dan membahas ilmu dan teknologi, kajian ayat Al-Quran surat Ali Imran, Al-Mu'minun ayat 12 dan 4 sampai 14, kemudian Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis yang terkait. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, siswa mampu membaca ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, materi berpikir kritis dan pengembangan iptek dengan tampil dan baik. Yang kedua, siswa dapat memahami pesan-pesan yang terkandung dalam ayat Al-Quran dan Al-Hadis terkait dengan materi. Nah, saya bertanya, apa itu berpikir kritis? Tolong dijawab. Salah satu. Berpikir kritis itu bisa kayak langsung menyimpulkan langsung gitu loh Pak. Ya. Menyimpulkan langsung gitu loh Pak. Kalau Ya. ada sesuatu gitu. Ya, terima kasih. Di channel berpikir untuk bisa mencari solusi atau kesimpulannya. Kemudian apa itu ilmu pengetahuan dan teknologi? Teknologi atau iptek adalah ilmu yang teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya. Mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Jadi Livia telah menjawab pertanyaan-pertanyaan kita seputar dengan pelajaran hari ini, yaitu berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, sekarang kita akan lanjut. Kita bagi kelompok. Saya ini 1 sampai 6. Nanti setiap nomor atau kalian menyebut angka apa, segera menuju ke kelompok masing-masing. Jadi kita tentukan
Nomor satu nanti ada di sini, kedua ada di sini. Berhitung dengan Anda. Satu orang sudah mengingat-ingat nomornya, silakan langsung menuju ke tempatnya. Ayo, saudara sudah sini. Ini kartu kita satu, terus kursinya pilih. Sudah ya, semua kelompok. Ya, kelompok ada 5 siswa. 5 siswa. Silakan kalian harus satu memimpin kemudian ditirukan. Tiap bacaan kalian yaitu tiap hurufnya akan mendapat kebaikan. Jadi dalam hadis Rasulullah bahwa setiap huruf ayat Al-Quran yang dibaca akan mendapatkan 10 kebaikan. Jadi alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf. Alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Alif lam mim saja kamu baca bisa mendapatkan 30 kebaikan. Apalagi kalian tadarus banyak sekali ayat, atau setiap hari minimal kalian harus bisa membiasakan membaca Al-Quran habis maghrib minimal 1 ruku ya. Jadi kalian sudah tadarus, kemudian bagaimanakah membaca Al-Quran yang benar itu bagaimana? Ya silakan. Rifki. Ya harus sesuai dengan makhrajnya. Jadi kalau baca Al-Quran yang benar sesuai dengan makhrajnya. Makhrajnya apa toh? Tempat keluarnya huruf. Berikutnya apa? Ya silakan. Sesuai tajwidnya. Ya, terima kasih. Jadi apa? Bacaan Al-Quran yang benar adalah harus sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Ya tartil juga termasuk salah satu membaca yang baik dan benar. Oke, sudahkah kalian memahami tentang tajwid? Sudah semua belum? Oke, kita belajar tentang tajwid. Tolong dijelaskan dulu sini. Nah, kita lihat ini ada pembacaan. Pembacaan non sukun adalah mim sukun. Ya, ada 3. Lalu ada idhar safawi, ikhfa safawi dan idgham mimi. Kamu minum aja. Walaqad macam apa? Saya tahu. Kalau mengacung nanti kamu baca apa? Walaqad apa? Macam apa? Waqalah. Nah, insana, saya tahu. Acung.
Anda silakan. Pak, masih. Itu pelajaran tajwid. Mudah-mudahan kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan ilmu tajwidnya. Gitu ya? Iya. Oke, setelah kita akan memasuki pelajaran berikutnya, yaitu tentang berpikir kritis. Saya videonya. Tak ada satu makhluk Allah yang tidak berguna yang diciptakan di dunia ini. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misteri yang ada di dalamnya. Mari kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. Pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Kedua, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah juga menciptakan makhluk yang super kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik. Dari contoh-contoh di atas, patut kiranya untuk kita berpikir bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah semua memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Berpikir kritis juga diartikan sebagai sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat yang memuat informasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran 190-191 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah memikirkan dan melakukan tadabbur terhadap semua ciptaannya. Dengan demikian, kita sadar betapa Allah adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi maha penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial, dengan ikhlas. Sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan berkaitan dengan perilaku berpikir kritis antara lain sebagai berikut. Pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi umat manusia. Kedua, menjadikan ayat Al-Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia. Keempat, senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Kelima, terus memotivasi diri dan berpikir kritis dalam merespon semua gejala dan fenomena alam yang terjadi. Kita akan bagi dulu LKPD, lembar kerja tadi. Silakan kalian mencari kira-kira dikaitkan dengan kondisi sekarang itu bagaimana ya. Nanti akan saya tunjuk setiap kelompok untuk mencari permasalahan yang dikaitkan dengan kondisi sekarang sesuai dengan video yang telah kita sampaikan. Silakan dari kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Permasalahan apa yang muncul? Banyaknya generasi muda yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Itu masalah ya. Jadi kalau nanti kelompok itu menyelesaikan apa yang harus dilakukan agar generasi muda ini bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kelompok 6,
apa ini kira-kira? Nah, Belum banyak generasi muda kita yang memiliki visi yang visioner. baca. Silakan dari situ. Baca, keras. Belum banyak generasi muda kita yang memiliki visi yang visioner ke depan. Ya. Tuh, belum banyak generasi kita yang memiliki visioner, pemikiran yang visioner gitu ya. Setelah nanti dicari solusi untuk mencari bagaimana agar generasi kita memiliki visioner yang baik. Kelompok 5, silakan. Generasi muda itu belum banyak yang mau mengungkapkan fenomena alam. Ada yang fenomena alam itu ada kelemahan. Ya, fenomena alam. Jadi sebenarnya dalam fenomena alam itu ada rahasia di baliknya ya. Belum mau memikirkan. Ya. Itu nanti tolong dicari solusi itu bagaimana. Ya. Nomor 1, silakan. Banyak generasi kita yang belum menggunakan akalnya atau berpikirnya dengan baik. Itu nanti tolong dicari solusinya itu ya. Kelompok 2, silakan. Kurangnya rasa keingintahuan ya dalam dari Al-Quran. Al-Quran ini memiliki banyak kandungan yang rahasia. Kalau nanti kalian buka bagaimana cara mengurus. Ini belum ya? Ya silakan kelompok 3. Kurangnya kesadaran oleh itu dalam Islam. Oke, itu pemahaman yang harus dicari solusinya, alternatif jawaban. Silakan kalian diskusikan materi masalah yang silakan diskusikan. Oh, ini langsung dia ya. Oke, sudah selesai diskusinya. Silakan nanti kita presentasikan. Nanti satu orang mewakili kelompok ya, di situ aja diri, kemudian diberdasarkan. Selesai nanti ada tanggapan dari kelompok lain, gitu ya. Oke. Dari kelompok berapa ya? Kelompok 4 dulu, yuk kelompok 4. Kelompok 4 jangan presentasi. Yang kelompok lain nanti tolong tanggapan. Kurangnya kesadaran dan kemudian orang dikarenakan ia tidak mengamalkan ilmu yang ia miliki tersebut. Jika ia mengamalkan ilmu, kurangnya kesadaran dan kemudian orang yang berilmu harus sesat. Solusinya adalah jadi kurangnya kesadaran dan kemudian orang dikarenakan ia tidak mengamalkan ilmu yang ia miliki tersebut. Jika ia mengamalkan ilmunya, maka derajatnya akan menjadi tinggi dan mulia, dimuliakan oleh orang lain. Jadi orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang bodoh. Orang berilmu akan memiliki kedudukan yang terhormat oleh masyarakat, dihormati dan dijadikan tempat oleh masyarakat. Ada tanggapan beliau kelompok lain? Ya, Zainal, bisa bilangin tadi ada bahasa yang belum jelas. Ya, dijelaskan. Dari awal ini ya. Yang langsung jawaban. Kurangnya kesadaran dan kemudian orang dikarenakan ia tidak mengamalkan ilmu yang dia miliki tersebut. Jika ia mengamalkan ilmunya, maka derajatnya akan menjadi tinggi dan dimuliakan oleh orang lain. Jadi orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang bodoh. Orang berilmu akan memiliki kedudukan yang terhormat oleh masyarakat dan segani dihormati dan dijadikan tempat banyak oleh masyarakat. Coba. Ya, kita tulis kesimpulan untuk kelompok 3. Kelompok 2 silakan presentasi. Salah kami kurangnya rasa keingintahuan akan rahasia ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Solusinya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan solusi dari kelompok 4. Permasalahannya adalah banyaknya generasi muda yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik. Untuk solusinya,
kita sepatutnya mengadakan kegiatan baca tulis Al-Quran. Silakan. Karena permasalahan yang dibahas adalah belum banyak generasi muda kita yang memiliki visi yang visioner ke depan. Visioner adalah sikap untuk memiliki pandangan ke masa depan, dan belum banyak generasi yang visioner karena sebagian hanya memenuhi kebutuhan yang jangka pendek seperti kebutuhan depan atau kurangnya pendidikan. Hanya sebagian anak muda yang benar-benar mempersiapkan rencana masa depannya, dan sebagian hanya untuk memenuhi kebutuhan semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan solusi untuk generasi muda yang kurang berpikir kritis menggunakan akalnya dengan baik. Yang pertama adalah berlatih mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif adalah dasar pemikiran kritis yang efektif. Dengan mendengarkan secara baik, lawan bicaramu akan secara seksama membangun empati dan simpati kita. Yang kedua adalah banyak bertanya. Dengan rasa keingintahuan kita yang sangat tinggi adalah kunci utama dari kemampuan berpikir kritis. Ketika ada suatu hal atau permasalahan yang baru yang kamu tidak yakini akan jawabannya, kita bisa bertanya kepada teman yang lebih tahu. Yang ketiga adalah mencoba memahami sudut pandang orang lain. Dengan memahami dan mempertimbangkan lebih dari satu sudut pandang, karena setiap orang memiliki pendapat dan motivasinya tersendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi permasalahan yang kita hadapi ini, belum banyak di antara kita yang mau mengungkap fenomena alam yang sebenarnya banyak manfaat dalam menunjukkannya. Jadi solusi yang kita miliki yaitu fenomena alam yang banyak manfaatnya. Contohnya gunung meletus. Gunung meletus akan membawa poli pasir dan tanah yang dilalui oleh abu vulkanik akan membentuk tanah menjadi lebih subur serta sangat baik untuk bercocok tanam. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ketika yang kita berikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu yang mana berpikir kritis adalah sangat penting bagi kita sebagai umat Islam. Sangat penting berpikir kritis, yang mana itulah orang-orang Islam zaman dahulu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi dulu banyak sekali orang-orang Islam yang mau memikirkan fenomena alam sehingga mereka menjadi ilmuwan. Ketika zaman Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, Islam mencapai puncak keemasan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga saat itu dilirik oleh orang Barat untuk mengambil ilmunya itu. Jadi mari kita sebagai orang Islam generasi sekarang harus bisa kembali mau untuk mengambil kejayaan Islam yang saat itu kita raih. Orang Islam harus memiliki visioner, visi yang baik sehingga menjadi generasi yang unggul. Seperti itu. Saya akan kesimpulan, silakan kalian yang mau menyimpulkan pelajaran dari ini. Yuk. Generasi muda kita harus lebih memahami cara berpikir dan harus lebih dapat mengimbangi perkembangan yang ada di dunia. Ya, terima kasih. Sebenarnya pada hari ini, jadi kita sebagai Indonesia dengan Quran surat Al-Imran 190-191 kita harus mau memikirkan fenomena alam yang ada di muka bumi ini, sehingga bagaimana caranya mau mengembangkan pola pikir, rasa ingin tahu. Keingintahuan itu harus kita pupuk supaya kita mau untuk menggunakan akal kita. Manusia diberi Allah kelebihan berupa akal dibanding makhluk lain. Dengan akal kita bisa mencipta, bisa mencari jalan terbaik bagi kehidupan manusia. Saya kira itu untuk pelajaran hari ini. Besok minggu depan kita akan lanjut mengenai teknologi yang sudah berkembang di dunia ini. Bagaimana Islam memposisikan dirinya dalam perkembangan teknologi saat itu. Nanti minggu depan akan kita bahas. Selanjutnya
kita akan melakukan tes formatif. Sudah selesai dalam pengerjaan tes formatif, mudah-mudahan hasilnya baik. Nanti akan kita simpulkan proses pembelajaran hari ini. Kalian sudah bisa menerimanya dengan baik atau belum? Oke, sebagai penutup, mari kita selalu belajar, mau belajar, karena orang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang yang belajar akan selalu dinaungi sayap-sayap malaikat setiap perjalanannya. Gitu ya? Ya. Oke, terakhir kita tutup dengan doa. Tolong Rajitia memimpin doa kita. Mari teman-teman. Untuk pertemuan kita kali ini, menurut agama yang percaya masing-masing, doa yang dimulai. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Demikian pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.